Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kami dimintai nasihat, padahal layak diberi nasihat gitu ya. Tapi nggak ada masalah karena watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya akan sampaikan sedikit ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Di antara tanda hati yang sehat adalah ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amali akthar minal amali nafsi. Seorang mukmin yang hatinya sehat itu selalu perhatian terhadap pembenaran amalnya, bukan semangat di dalam beramal. Perbedaan orang awam sama orang punya ilmu itu di sini. Kalau orang awam itu semangat beramal, tapi kalau orang mukmin yang hatinya sehat itu bukan beramal, tapi pembenaran amal. Amal itu benar apa enggak? Pembenaran amal itu dilihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah. Ada contohnya. Ketiga, musyahadatul minnah wa taksir. Persaksian ini adalah anugerah dari Allah dan persaksian kita itu belum maksimal. Nasihat saya kepada teman-teman semuanya yang Masya Allah dari awal sampai akhir berjuang untuk mengadakan daurah kan, sampai ada semalaman gak tidur gitu kan. Masya Allah. Ya, nasihat kami adalah yang kita pentingkan di dalam hidup ini adalah pembenaran amalan kita. Pembenaran amalan kita berarti kita jaga keikhlasan kita, ada contoh atau tidak, persaksian anugerah dan persaksian ketidakmaksimalan kita. Kalau kita bahas poin pertama yaitu ikhlas. Ikhlas ini berat. Saya baca di buku-buku Tazkiyatun Nufus sampai-sampai para ulama itu membahasakan begini, alajtu arba'ina sanatan. Aku sudah ngobati penyakitku yaitu enggak ikhlas sejak 40 tahun. Wa ma syufitu fiha. Tapi aku belum sembuh dari penyakit ini. Jadi ikhlas ini berat, nggak segampang kita bicara. Dan di antara alamatul ikhlas adalah Anda dipuji dan dicela tetap sama. Rata-rata kita kalau dipuji semangat, kalau dicela turun Ustaz. Turun, bahkan mungkin lari. Kayak antum-antum ini Masya Allah yang rekam dan yang panitia daurah, Masya Allah kan, Anda tanpa pamrih kan, tanpa imbalan dari manusia, hanya karena Allah. Anda akan diuji dalam pelaksanaan keseharian, akan diuji. Mungkin ada orang mengatakan ini panitia nggak beres gitu kan. Nah, ketika dikomentari begitu, gimana sikapmu? Anda akan berubah yang awalnya semangat jadi kendor atau enggak? Nah ini. Nah, kita itu beramal apapun yang kita butuh benahi di sini. Pembenaran pentasih di dalam amalan kita. Ini ikhlas. Kalau mutaba'ah wis mafhum lah. Maksudnya kalau mutaba'ah itu lebih ringan daripada ikhlas. Yang nomor 3 ini juga berat.
yaitu persaksian. Bahasanya persaksian ya, bukan keyakinan, bukan pelafatan. Namanya persaksian itu, namanya musyahadah itu harus ada ilmu sebelumnya. Makanya syahidallahu annahu la ilaha illallah, itu persaksian yang diiringi dengan ilmu. Makanya musyahadatul minna itu persaksian saya bisa begini, ini anugerah dari Allah. Jadi sampai antum ini sekarang bisa menyelesaikan daurah dengan baik. Jangan sampai ada yang bilang ini karena saya, ini karena pemimpin A-nya. Jangan, itu akan menjadi ujub. Tapi kita hadirkan persaksian kita, selesainya daurah ini dengan baik, dan Masya Allah berjalan dengan lancar. Itu kita persaksikan ini semua adalah dari Allah semata, bukan dari orang lain, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kepintaran kita, keahlian kita, tapi kita nisbahkan semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang lepas dari kita semuanya. Kadang-kadang kita masih ego, ini loh kalau saya nggak jadi ketua daurah nggak jadi gitu kan, karena saya capek gini, ini nggak perlu. Ini kita hadirkan, ini semua dari Allah, anugerah. Kalaulah tanpa dari Allah nggak bakal bisa. Lihat doa, ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Kenapa bahasanya wala takilni ila nafsi? Jangan kau pasrahkan kepada diriku, menunjukkan kita itu nggak bisa apa-apa. Tapi semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa berkumpul kayak gini juga, semua adalah minnatullah, anugerah dari Allah. Yang nomor terakhir, wasyahadatu taksir. Jangan anggap ketika sukses ini Anda bisa maksimal, belum bisa. Tetap kita menghadirkan persaksian kita belum maksimal. Kita udah sholat, kita sudah puasa, kita sudah ngaji, kita tetap harus menyaksikan kita belum maksimal di dalam menjalankan ini semuanya. Jadi dengan ini insya Allah ikhwan, kita nggak ada unsur kesombongan. Kata Anda juga curiga bagi yang mengatakan anak salafi sejati juga repot ini. Kalau Anda bilang anak salafi sejati itu kayaknya apa? Sudah menyaksikan dirinya telah sempurna menjadi salafi. Padahal secara kaidah kan nggak bisa. Kita menjadi salafi ini belum maksimal. Kalau udah maksimal, awakmu malah sombong, angku dan ujub. Tapi di saat kita beramal dan kita belum maksimal, apa yang mau kita banggakan? Kita juga belum maksimal. Maka putaran ini penting dalam kita hidup. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan juga as-sairu ilallahi kat-ta'ir. Orang yang berjalan menuju kepada Allah itu diibaratkan kayak burung. Burung itu nggak akan bisa terbang kecuali ada dua komponen. Yang pertama kepala, yang kedua dua sayap. Kepala itu adalah bimangzilatil mahabbah, cinta dengan Allah. Kita itu mau jalankan kayak gini Pak ya, ngaji, jadi pengurus, jadi ini semuanya ini kan relawan, bukan karena Allah. Anda berjalan ini jangan karena ustadz, rugi. Antum nyuting gini karena ustadz rugi, pasti kecewa. Tapi dasarin saya begini ini karena cinta kepadamu ya Allah. Anda semuanya itu ya apa namanya ngopeni bahasa Indonesia apa ya, ngopeni ku enggak, ngopeni tamu apa namanya, menghormatin tamu, menjamu tamu, menjamu satu-satu antum. Masya Allah, jangan karena ustadznya rugi, dasarin kayak kepalanya burung itu. Ini semua aku lakukan karena demi cintamu
cintaku kepada kamu ya Allah. Kalau Anda dasarnya karena cinta kamu kepada Allah, Pak, nggak akan rugi. Walaupun orang yang kamu kasih itu terus dia itu mengingkari kamu, bahkan kamu ditakdir, itu nggak ada urusan, karena Anda di saat berbuat baik itu bukan karena mereka, tapi karena cintanya kepada Allah. Maka ini saya sampaikan, sering terjadi polemik teman-teman tengkaran antar relawan, antar ini antar itu tengkaran, sampai iri-irian. Ini nggak perlu, karena dasar kita di dalam beramal ini bukan siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua, dua sayap ini adalah al-khauf war roja, takut dan mengharap. Anda beramal kayak gini ini tetap kita berharap diterima oleh Allah, tapi Anda harus Anda harus butuh khauf juga, takut juga, jangan-jangan nggak diterima oleh Allah. Sebab kalau kita selalu berharap dan menang berharapnya, itu biasanya yakin diterima gitu kan. Padahal belum mesti. Kalau kita itu dibesarkan takutnya, kita putus asa. Makanya khauf war roja, mengharap dan takut ini selalu berdampingan di saat kita mengamalkan apa saja. Kayak kita thalabul ilm tadi, apakah Anda pasti diterima oleh Allah? Enggak. Aku ngaji ini ya Allah karena cintaku kepada kamu ya Allah. Karena itu aja, karena yang lain. Aku sholat juga karena cintaku kepada kamu ya Allah. Aku memelihara jenggot karena cintaku kepada kamu ya Allah. Aku meninggalkan si A, si B, si C, itu juga karena cintaku kepada kamu ya Allah. Karena itu aja. Dan juga saya mengharap berbuat begini pahalamu ya Allah. Tapi sepenuhnya saya juga khawatir jangan-jangan gak diterima gitu. Jadi itu harus ada unsur keseimbangan. Cuma para ulama berbeda pendapat di saat dia sakit. Di saat dia sakit itu mana yang lebih dikuatkan, al-khauf atau roja. Ini masalah-masalah di ilmu akidah. Ala kulli hal, itu nasihat ana, semoga bermanfaat untuk para teman-teman semuanya. Kesimpulannya, ada prinsip yang bagus yang harus difahami. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan itu sebenarnya untuk dirinya. Walaupun antum misal contoh bantu ustadzmu, ngasih uang ke ustadz kamu atau yang lain, secara kasat mata itu kan Anda berbuat baik kepada duit kamu itu kan teralihkan ya kepada ustadz kamu. Sebenarnya itu enggak, sebenarnya itu manfaat dan kebaikannya kembali ke diri kamu sendiri. Anda sekarang relawan nih, relawan untuk daur. Orang melihat kok enak tenan, kok enak ustadznya, kok enak ini, enggak, itu sebenarnya untuk diri kamu sendiri. Yang bisa memetik pahalanya adalah diri Anda sendiri. Maka kenceng-kencenglah, semangatlah untuk beramal soleh, karena itu fali nafsi. In ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik, ya kebaikan itu diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Jadi gak usah ngiri, tahu iri ya? Nggak usah ngiri ke teman, itu gini-gini nggak perlu, karena itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Ini kan biasanya sering tengkarannya kan karena iri, nggak dikasih makan aja iri, nggak marah-marah gitu kan. Ini apa ini kan? Karena Anda beramal bukan karena makanan, karena cintaku kepada kamu ya Allah. Dikasih makanan, nggak dikasih makan ya sudah kan gitu. Ya kayak saya ngaji gini, kalau saya ngaji karena panganan ya nggak jadi ngaji. Ya harus karena saya ngaji menyampaikan ilmu juga, dasarnya karena apa? Cintaku kepada kamu ya Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Itu insya Allah lego hati gitu. Artinya lego, nyantai, nggak kok tengkaran, nggak kok aduh masalah mumet urusannya. Karena dasar utama bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami dari nasihat singkat ini.